Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syar Ramadan, kelas IK 3D, NIM 3342313. Sini saya akan menjelaskan presentasi tentang game pengolahan citra, yaitu game interaktif berbasis computer vision. Latar belakangnya yaitu di mana tren computer vision yang semakin tinggi dengan berkembangnya AI dan banyak model-model yang lainnya, lalu juga kebutuhan game edukatif, game berbasis gestur tangan meningkatkan engagement pengguna secara signifikan dalam pengalaman bermain. Lalu ada implementasi real time, diperlukan contoh nyata penggunaan AI Vision dengan loop real time menggunakan Python. Terus lalu masalah dan solusi, yaitu masalahnya adalah game tradisional yang selalu menggunakan mouse dan keyboard, dan yang itu sangat membosankan. Selanjutnya tidak inklusif bagi pengguna dengan keterbatasan motorik, lalu kurang inovatif untuk demo AI interaktif, pengalaman bermain terasa monoton dan konvensional. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang bermain game dengan keyboard dan mouse itu sangat membosankan. Lalu apa solusi yang saya pecahkan, yaitu menggunakan webcam sebagai satu-satunya input controller, lalu deteksi tangan real time via media pipe, lalu gesture open dan close untuk aksi game alami, dan dapat dimainkan siapa saja tanpa hardware tambahan. Hanya tujuan dari proyek ini yang pertama adalah membangun game interaktif 2D yang dikendalikan sepenuhnya oleh gerakan tangan pengguna, lalu menerapkan hand tracking real time untuk mendeteksi gestur open dan close. Yang ketiga, mengintegrasikan visi komputer, audio, dan UI game dalam arsitektur modular Python. Dan yang keempat, memberikan pengalaman bermain responsif ringan dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Lalunya, teknologi yang saya gunakan pada proyek kali ini adalah Python 3.13, yaitu bahasa utamanya atau ekosistem AI yang kaya sintak. Lalu ada OpenCV, yaitu sebuah library pemrosesan frame webcam. Lalu ada media pipe text, handlan maker real time untuk deteksi tangannya dengan latensi rendah. Lalu ada PyGame, Game Engine, Sprite UI, Audio, dan Event. Lalu ada NumPy, yaitu sebuah paket atau library operasi array dan transformasi frame, konversi BGR ke RGB efisien. Lalu ada threading, web capture di background, gameplay tetap sub tanpa drop FPS. Selanjutnya, arsitektur yang saya gunakan itu seperti ini modelnya. Webcam membaca hand track, lalu ada posisi gestur, lemak, ada cursor pause, smoothing, dan collision and score. Ini struktur project yang saya gunakan ada main.py sebagai entry point atau inisiasi, lalu ada game.py sebagai game loop dan score level, in tracking, integrasi media PEM untuk tangan, lalu ada logika PAW plus kursi ini untuk tampilan kursornya yang saya menggunakan gambar PAW, lalu ada red.py sprite musuh dan pergerakannya yang dimana saya menggunakan tikus sebagai musuhnya, lalu ada efek.py visual hit dan animasi, selanjutnya ada sound.py audio procedural dan setting.py konfigurasi global dan utils.py helper dan utilitas. Lalu fitur-fitur utamanya yang pertama tentu saja adalah hand tracking real time mendeteksi satu tangan dengan 21 titik landmark. Selanjutnya ada kursor pulse anti jitter, yaitu posisi tangan dihaluskan dengan algoritma smoothing untuk menghindari gerakan kursor yang mengganggu. Selanjutnya adalah gesture open atau close, deteksi status tangan terbuka, hover, dan tertutup hit. Di mana ketika tangan kita membuka, ini tidak akan kita mengarahkan ke arah tikus. Nah, lalu kita menutup berarti kita membunuh tikusnya, yaitu dengan gestur hit. Lalu ada preview kamera in game, yaitu tampilan kamera untuk memudahkan posisi kita tahu gimana tangan kita. Lalu ada status indikator visual real time untuk status webcam aktif. Lalu selanjutnya ada fitur selanjutnya adalah musuh tikus dinamis, di mana tikus bergerak acak bounce dalam area bermain dengan variasi kecepatan per level. Lalu ada collision detection, di setiap deteksi tabrak yang natural antara kursor PAW dan sprite tikus. Lalu ada score dan timer, sistem skor real time, countdown timer 60 detik, dan monitor FPS yang ditambahkan dalam UI. Lalu ada multi level, yaitu 1-3, tingkatnya berbeda adalah banyaknya tikus dan kecepatan pada tikusnya. Lalu ada efek visual dan suara, ketika hit animasi, suaranya akan muncul eh, audio menggunakan Game Mixer. Lalu selanjutnya adalah apa sih hasil dan manfaatnya? Yang pertama, integrasi berhasil. Hasilnya computer vision plus game loop real time berjalan stabil dalam satu pipeline Python. Lalu ada hands-free gaming, interaksi bebas mouse atau keyboard meningkatkan pengalaman dan daya tarik pengguna. Lalu ada kode modular, di sini saya menggunakan kode modular dalam pembuatan project ini. Arsitektur model memudahkan maintenance dan penambahan fitur baru secara independen. Lalu ada potensi pengembangan cocok untuk game modifikasi, demo AI interaktif, dan media pembelajaran game plus TV.
Lalu kesimpulan dan pengalaman lanjutan, kesimpulan ya inilah yang nama saya Red Stripe Game membuktikan bahwa kontrol berbasis gestur tangan dapat berjalan stabil, responsif, dan menarik menggunakan stack pattern yang penuh dengan sepenuhnya open source. Lalu untuk sarannya adalah ya, yang pertama adalah dapat dikembangkan ke mode multiplayer dan leader perlawanan, lalu optimasi performa tracking untuk low spec, lalu ada variasi gestur dua tangan, jari spesifik, dan jenis musuh baru. Lalu yang keempat, packaging ke executable.exe atau .app untuk distribusi dengan mudah. Mungkin itu presentasinya sekarang, mungkin kita bisa tunjukkan demonya. Halo, oke, terima kasih telah